Nah, pagi ini saya jalan-jalan sekitar 2 blok lah dari rumah ya. Saya suka banget ya ada tetangga yang sekeliling rumahnya itu dipagerin oleh sepeda. Nah, ini lucu ya, unik ya tuh. Lucu tuh. Nah, ini dia materialnya hari ini ya yang sudah datang. Jadi nanti akan dipasangkan semuanya ke dinding-dinding di sini. Nah, sampai belakang juga nanti tuh. Jendela ini juga sudah mulai dipasangi. Ini nih apa? Net untuk batas ini ketebalan ininya ya. Nah, namanya itu apa sih namanya? Nah, ini dam platen katanya. Insulation board. Nah, itu. Insulation board. Jadi nanti kalau winter itu dia keep warm ya suhunya. Ini sekarang sedang melakukan proses danung buat dinding. Jadi rata dengan tetangga nih sekarang gitu. Jadi ini diisi pakai styrofoam dulu. Terus dipasang di sini tuh. Saya pikir dulu tuh double house hat ya, atau rumah kopel di Indonesia itu masih sama ternyata ya. Jadi bisa terserah masing-masing sih. Sama boutriggernya ya, atau developernya tuh dibuat kayak gini dindingnya. Jadi ini untuk efisiensi energi. Jadi ada cell wall dengan tetangga batasnya ini. Terus dikasih ini nanti baru di diaci ya, ditambahin gitu. Jadi nanti kalau winter dia tetap menjaga suhu udaranya tetap warm gitu. Sekarang masih proses di lantai 1. Ini sekarang hujan lagi ini. Saya di semen ininya deh, di semen. Ini menarik ya, di Indonesia kan nggak ada yang kayak gini ya. Nah ya, ini digituin. Ini nggak gerimis nih, bela-belain saya biar dapat infonya. Penasaran, pengen tahu. Itu baru ditempel. Gitu. Tuh, ditempel. Kayak masang Lego ya. Nah, ini dipasang di sebelah sini. Wow, exactly ya. Jadi ternyata dia tahan api juga. Selain keep warm, juga tahan api. Teras sudah mulai tertutup. Ini bagian atas ya. Tinggal bagian bawah dan ke belakang sedikit. Pemasangan damungnya sudah sampai samping ya. Jadi di lantai di teras di depan itu sudah full sampai ke atas. Dan sekarang ke arah teras. Nanti tinggal ke belakang. Ini juga nanti mungkin hari ini sampai ke atas. Genteng ternyata besok datangnya. Jadi mungkin hari Senin ya, karena hari Minggu kan libur tuh. Saya heran juga sih, besok ada angkutan barang ke sini katanya. Biasanya hari Sabtu tuh pekerja bangunan juga libur ya. Jadi besok tetap ada pengiriman barang untuk genteng. Pengerjaannya mungkin baru hari Senin. Nah, ini di atas rapi banget, Jerman standar ya. Untuk memasang damung di bagian bawah ini harus duduk dulu ya tanahnya, karena ini tanahnya kan belum rata nih. Jadi mereka sebelum memasang damung ini
Jadi di bawah ini warnanya putih ya. Mungkin yang bagian bawah lebih bagus atau lebih tahan air kalau ada apa-apa. Jadi mereka ngebersihin dulu ini. Tuh, supaya bisa terpasang. Ya. Ini dibersihin dulu tanahnya. Dinding pintu masuk ya, ini udah sampai ke bawah juga. Kerjaannya rapi banget, meskipun ini materialnya agak belang-belang ya. Tapi katanya yang putih ini lebih kuat daripada yang abu-abu, karena kan dia di dasar ya, di bawah ya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada air agak meninggi atau apa gitu, jadi yang di bawah ini materialnya lebih bagus lagi, lebih tahan. Nah ini udah semua tuh. Ininya digini, disiku ya. Aku pikir tuh lurus dia, ternyata enggak dia. Tuh, baru ngeh juga. Ini buat siku. Kemarin tuh mereka bersihin gitu. Jadi penasaran. Ya, sebentar. Oh iya, ini dibuat menyiku. Sudah mulai ada penambahan di dinding depan pintu masuk ya. Jadi dindingnya sudah diplester dari bawah ke atas, komplit sudah diplester. Nah ini sudah diplester juga sampai tuh, udah sampai atas, sudah sampai atap. Nah ini atapnya. Punya tetangga sudah dicat. Jadi tetangga ini ternyata paketnya itu mereka ngecat sendiri ya. Kami tidak, kami sudah satu paket dari Bootlegger, dari developer ya, dari sananya sudah termasuk cat. Jadi selesai, nanti cat menyusul setelah selesai ini, mungkin sudah selesai apa, dinding, plaster dinding selesai, mungkin baru menyusul ke deke ya, pengecatan atap. Karena kan ini pun harus diplaster dan dicat, jadi mungkin sekalian. Sementara masih seperti ini, aku penasaran pengen ke atas tapi takut naiknya. Ada orang yang sedang ngecat rupanya. Ada orang yang sedang plaster. Tuh, ada pekerjanya. Masih ada. Tadi nggak kelihatan. Nah, jadi mulainya dari ujung ya. Dari ujung yang border dengan tetangga. Terus maju kemari ke sudut di bagian belakang. Ini sekarang hampir jam 5 ya sudah. Saya nggak mau mengganggu yang sedang bekerja. Bagian depan sudah full displaster ya. Perkembangan rumah sudah sejauh ini, tapi yang di sisi kiri dan teras belum. Tapi sudah ya, sudah. Bagian atas nih di atap sudah dipasang plaster. Tuh, ini plaster. Cuman yang bagian bawah belum. Sepertinya belakang juga sudah nih. Kita ke belakang. Ini batuannya agak berserakan, jadi jalannya harus hati-hati. Oh alhamdulillah tuh, bagian belakang sudah diplaster semua. Tuh. Bagian belakang sudah dibersihkan dan sudah diplaster. Belakang sudah mulai rapih nih, belakang bangunan sampai ke atas rapi ya, sampai ke atas. Dan saya nggak sangka juga ternyata tetangga sebelah sudah diput juga cepet banget, karena kemarin nggak kesini kami, jadi nggak tahu ya kalau di sana sudah diput juga. Ini rumah kami nih udah seperti ini, samping juga hampir penuh nih, sisi sebelah sini
sudah hampir penuh. Jadi setelah ini nanti ada masih ada satu kali lagi pemlesteran ya, namanya tuh raw puts ya. Raw puts itu jadi nanti si tekstur dasar dinding itu akan tidak rata, tidak halus gitu. Jadi kalau di Jerman umumnya dinding itu seperti itu ya. Jadi dia ada ketebalan 3 mm sampai 6 mm. Dan kalau nggak salah saya pilih yang 3 mm. Kami pilih 3 mm. Untuk solar panel sudah datang. Jadi ini untuk katanya buat 2 rumah gitu loh. Nanti dipasang di atas. Ini pekerjaannya juga udah datang. Tuh di atas. Dan hari ini juga ada pemasangan elektrik di rumah kami ya. Jadi mulai dipasang itu dimulainya dari atas. Di sini tuh pekerja itu kan sepatunya pakai ini ya, apa, keras-keras gitu. Jadi kadang-kadang kena genteng tuh suka scratch. Dan itu developer kami tuh komplain. Tapi ya gimana lagi, karena kan itu untuk safety ya. Hari ini kami datang untuk nih mengecek solar panel udah dipasang. Ini di sisi kiri bagian rumah di atas ya. Nah ini solar panelnya segini. Tambah ini. Nah tambah ini. Tuh. Yang sebelah kiri punya tetangga. Nah selama ini kan saya nggak pernah naik sampai lantai 3 ya. Dulu awal-awal bangun pernah sekali tapi ngeri. Tapi ini saya beranikan diri ke atas, pengen lihat ini dari dekat ya, solar panel sama gaube ini dari dekat selagi masih ada scaffoldingnya ini loh. Nanti kan bulan September mau dibuka ya. Setelah selesai dinding-dinding ini dicat, di plaster, dicat, nanti si scaffold ini akan dilepas. Jadi ini selagi masih ada kesempatan saya videoin dulu. Yang lebih kecil, lebih detail. Nah ini talang. Kalau kelihatan dari bawah jadi stainless gitu loh. Talang air lihat dari atas kayak gini. Sekarang mau keliling bagian atasnya. Nah ini udah rata sih kalau yang atas. Putsnya sudah rata. Nah ini ada yang bolong, agak ngeri. Tapi aku mau tahu. Jadi aku lewat sini. Bentar dulu, ada rumah tetangga. Lihat dulu ke atas. Penasaran naik nggak apa-apa lah. Mumpung masih ada tangganya. Nah ini belakangnya kayak gini. Tuh. Jadi di belakang ini kami nggak dipasangin solar panel ya. Karena pokoknya ngikuti yang wajib aja, 20 meter persegi ya sudah. Sekarang mau turun, ngeri soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saya sebetulnya maksudnya tidak sengaja datang ke sini karena ada termin untuk confirm titik di mana akan ditentukan untuk elektrik ya di lantai atas. Tapi ternyata sedang ada pengerjaan ini nih, Grundierung-Dach. Apa ya, pasang primer ya, kalau bahasa Indonesia itu pasang primer. Jadi sebelum dicat si dach ini nih, nah ini nih kayu-kayu ini dikasih primer dulu sekali, setelah itu baru dicat betulan. Jadi totalnya hanya 2 kali gitu loh. Karena yang Grundierung itu juga kan warnanya sudah putih ya seperti cat. Jadi katanya dengan 2 kali mengecat ini tapi kualitasnya bagus, itu tahan lama ya, bisa bertahun-tahun gitu.
Nah sekarang pengkamprotan sudah sampai dinding atas, dan sekarang sudah mulai dilakukan pengecatan di ini di dah nih. Nah ini sedang ada pekerjanya baik di sisi kiri rumah maupun di atas bagian sini nih untuk nah ini untuk deke bagian depan ya, arah depan rumah juga sedang dicat. Nah itu sedang dilakukan, bukan dicat maksudnya digerundirung. Karena Pak Sumiting sibuk dengan pekerjaan, jadi pagi-pagi istrinya yang mantau. So far so good, lebih cepat dari yang diperkirakan karena Bouwtregernya itu nggak mau ngasih jadwal ke kami karena dia bilang saya nggak punya cukup waktu untuk membuat Bouwtrekplan. Tadi kalau ada apa-apa langsung telepon aja. Nah ini si bapaknya yang melakukan pengecatan, sepertinya grup lain, bukan mereka. Ini bapaknya pekerjanya, kata dia ini sedang melakukan grundirung, jadi basic gitu dulu ya, buat primer ya. Setelah itu, setelah kering baru dilakukan pengecatan, jadi 2 kali ya. Tapi catnya kayaknya bagus. Vielen Dank. Ini yang sudah pakai grundirung ya, primer ya. Nanti setelah ini dicat sekali lagi dan vertik. Harusnya gini kali ya. Nah gitu. Ternyata setelah didempul dan dicat jadi rata, jadi rapi sekarang tuh standarnya. Sekarang tinggal cat bagian belakang. Jendelanya udah bersih sekarang. Deke juga nih rapi sekarang nih, sudah selesai. Tuh udah dicat putih sampai ke atas sebelah sana. Ladennya udah difungsikan bagian bawah nih, tuh udah dibuka semua ini kan, udah dipakai semuanya. Iya, panas hari ini, mau ngeliat ke dalam panas banget. Nah ini sedang dilakukan pemlesteran ya. Jadi hari ini sudah lumayan progresnya. Ini bagian atap sudah didempul. Yang ini juga udah lebih rapi, cuma agak gelap ya. Nah, terus itu sedang didempul juga. Atap-atap dapur juga, dan pintu masuk sudah lumayan. Ini ada rangkanya gini tuh di sini kan. Semuanya pakai siku kayak gini, siku aluminiumnya. Jadi sudutnya presisi banget, rapih. Besi-besinya nih di tepi kan. Jadi iya betul, kalau kejedut ini nih sakit karena ini aluminium ya. Kelihatan semuanya udah dikasih itu. Tuh. Jadi lurus kan. Nah itu kenapa rumah di Jerman rapi-rapi. Nggak heran sekarang saya kalau lihat prosesnya pakai kayak gini, rumit ya, agak rumit gitu. Tuh, saya nggak tahu di Indonesia di apartemen-apartemen, di gedung-gedung apa pakai kayak gini juga ya. Oh rumah kan nggak ada ya, even real estate gitu kayaknya nggak ada pakai kayak gini-gini. Karena di negara-negara Eropa juga nggak semua kayak gitu. Pekerja yang di sini ngerjain ini juga bilang, nih di Bosnia juga enggak, terus Uruguay juga. Nah, ada satu pekerja orang Latin asli Jerman sebetulnya, keturunan Jerman yang terus pindah ke sini, itu juga bilang di negaranya dia enggak. Vietnam hampir kurang lebih sama dengan di kita ya, dia juga enggak. Jerman pakai kayak gini. Mungkin Jerman, Swiss kali ya pakai ya, Austria ya Pak. Kalau Prancis sih kayaknya nggak terlalu ini ya. Bangunannya nggak terlalu sepresisi Jerman sih kalau aku perhatiin ya. Nah ini pakai merek Daikin karena kata si Bouwtregernya merek ini tuh yang paling tidak berisik ya, jadi yang paling lembut gitu suaranya, paling halus gitu.
Oh, udah di sini si Haijongnya. Udah ditaruh di sini. Kayak kulkas ya. Katanya kecil, tapi ini ternyata agak gede. Tapi lumayan lah, nggak terlalu gede banget. Ini adalah proses pembuatan Haijong. Ini sedang dikerjakan. Ini ada makernya. Orangnya baik banget. Ini sudah mulai dipasang keran tuh. Keran untuk Haijong sepertinya, untuk pemanas. Sudah mulai dipasang ini. Oh, masya Allah. Aku 3 hari ini nggak sempat kesini karena ngurusin anak-anak. Oke, udah rapi tuh. Mulanya tuh saya udah berpikir mau cantik gitu, mau dikasih wallpaper gitu, biar ruang cuci itu bagus gitu. Ini rencananya buat mesin cuci, dan ini untuk dryer, untuk mesin pengeringnya. Tapi ngelihat kayak gini kan nggak ada chance untuk ngasih wallpaper ya. Dindingnya udah penuh semua pakai mesin-mesin ini. Ya sudahlah, pasrah saja. Iya, ini juga sudah dibuat nih. Karena saya minta sama elektriker untuk bikin ini, karena saya menaruh meja di sini untuk table lamp. Terus coba lihat. Wah, ya. Udah semua tuh. Elektriker sudah semua, sudah. Spacer shimmer sudah, ini sudah, dan sudah. Tinggal rumah-rumahnya ya. Ini untuk electrician rolladon ya, buat ini nih, buat elektrik. Ini udah dibuka, udah dibikin di atas, udah diperbaiki, alhamdulillah. Sekarang kita ke atas. Harus dibukain ya, sekalian bukain jendela dulu supaya nggak lembab, meskipun cuma beberapa menit karena permintaan developernya seperti itu. Saya buka dulu nih. Nah, jendelanya dibuka, pintu ini juga dibuka. Ini acaranya sambil membuka-buka pintu biar lembab. Nah, ini dibuka dulu. Sekarang kita ke atas. Wow, ada tangga. Udah dikasih atap tuh. Sudah jadi. Udah jadi atapnya. Ini juga kok ada perforated gitu ya, bolong-bolong. Wow, wah, ketika dikasih atap kok jadi asa lebih sempit ya. Asa lebih sempit. Ini bukan bolong-bolong tapi skrup tuh ya. Ini skrup. Jadi ini skrup nih. Entar deh gimana ini. Tuh kan ininya ditutup tuh. Sekarang jadi rata. Pantesan kerasa agak sempit ya. Tapi nanti kalau dicat apa namanya? Dicat warna terang ya. Jadi lebih apa namanya? Lebih luas kelihatannya. Ini juga dibuka dulu. Rupanya udah selesai ya. Insya Allah. Beberapa hari nggak kesini. Saya buka dulu. Ini didempul tuh kan. Udah ada dempulnya. Didempul. Terus sekarang kesini. Kok berasa lebih sempit ya setelah dikasih atap gini. Kemarin asa nggak sempit gini. Skru-skrunya itu nanti didempul semua kayaknya ya. Biar nggak hitam-hitam kan. Ini ada ganjalnya di atas, jangan sampai jatuh. Ini rolladonnya. Jangan sampai jatuh. Di atas itu ada untuk penutupnya. Nah, ini penampakan kamarnya sekarang. Kalau ini masih agak lebih luas ya. Yang di sini. Jadi di sini tuh rapi banget ya, tuh kan. Ini pakai ini tuh ini belum selesai berarti. Ini antar apa sih, board ya namanya kali ya. Ini antar board. Ini dikasih kasa, terus nanti mungkin didempul. Jadi dempulnya rapi banget tuh.
Terus ini ujung-ujungnya pakai metal gini, aluminium kali ya. Jadi rapi ujungnya tuh, makanya di Jerman tuh semuanya serba perfect, sikunya, menyudutnya, apanya rapi gitu tuh. Ini antar boardnya semua dikasih kasa, baru didempul. Terus ini juga tuh, ini rapi banget. Oh ini ada plastik. Oh iya, nah ini udah didempul nih contohnya. Jadi si screw ini sama mereka didempul tuh. Ini yang didempul yang udah selesai. Yang udah ditutup-tutup. Ya. Jadi nanti semuanya didempul tuh. Itu ada apa ya? Metal juga kali ya, tapi jenisnya lain. Yang untuk di atap. Ini beda dari yang untuk siku ya. Nah, ini beda tuh. Kayak gini. Kenapa aku kok ngerasa jadi lebih sempit kamarnya ya? Apa karena warnanya abu-abu? Suram. Nanti kalau dicat warna terang akan lebih tampak luas, insya Allah. Nah, ini jadi yang udah tuh. Ini dempul baru sebagian. Oke, berarti ini belum selesai. Mungkin sampai Jumat ini kali ya baru beres. Ini juga udah dempul semua, udah rata dindingnya, udah bagus. Ini juga udah didempulin, tapi belum selesai. Nah, ini atapnya masih ada yang kayak gini-gini nih. Nanti setelah ini baru dipasang pintu kayaknya. Nah, ini atap, ini hallway ya, tangga di lantai 3. Ini kayak gini. Tuh. Jadi aku pikir bolong-bolong gitu, ternyata screw. Tuh. Kayaknya hari Jumat ini selesai di sini. Nanti pengerjaan di luar, terus lanjut keramik sama pemasangan di kamar mandi. Terus setelah itu baru apa namanya? Cat ya, ngecat. Alhamdulillah akhirnya selesai juga nih. Nah kami rencananya November pindah. Ini satu persatu udah selesai. Ini kan setelah ditutup ini rapih ya. Tadinya kan nggak segini. Tadinya kan lebih pendek gitu loh. Karena kan pojoknya sebenarnya ini lebih dalam dari ini. Masih lebih mundur gitu. Karena ini kan maju nih si gaube itu. Ini lebih mundur jadi lebih pendek. Tapi kita menghindari supaya tidak terlalu menyudut gitu. Jadi makanya disiasatinnya pakai gini. Oh iya, makanya ruangannya nggak begitu kelihatan luas ya. Karena ini kemakan ini ada penutup baru ini di lantai mungkin 50 cm. Panjangnya ke depan itu. Jadi makan tempat ya. Tapi kalau buat kamar satu orang ya cukup. Dan ini agak lega di sini. Ya rencananya nanti di sini pasang wallpaper di bagian untuk headboard tempat tidur ya. Itu sini untuk meja rias dan lain-lain. Oke, segini progresnya. Sekarang aku mau tutup lagi jendela dan turun ke bawah. Jadi 2 hari lalu kami sudah mengajukan permintaan kepada perusahaan yang ini, yang punya scaffolding ini ya, untuk membongkar karena bagian luar rumah sudah dikerjakan. Kalau di sini namanya gerus. Jadi orangnya bilang mereka lagi liburan, tapi ternyata ya langsung dikerjakan. Jadi alhamdulillah karena di kasus kami ini gerus ini tidak oleh developer ya, karena ada kejadian khusus lah ya. Nah, jadi ini lagi dibongkar. Ini dibongkar. Sini sedang mulai diangkut. Rumahnya sekarang kelihatan. Sekarang mulai dibongkar. Wah, nggak bisa lihat ke atas lagi karena udah mulai dibongkar sekarang. Jadi nanti rumahnya lebih lapang. Dan ini bonus lampu beli tanah di sini sekarang jadi kelihatan. Si scaffoldingnya ini udah nggak ada lagi. Relatif cepat juga ya, bulan Agustus ternyata sudah selesai. Diperkirakan padahal September, tapi ternyata lebih cepat dari dugaan. Alhamdulillah.
Jadi ini rumah setelah scaffoldingnya dilepas ya. Hari Kamis kemarin kan dilepas tuh. Nah hari Jumat saya nggak sempat kesini, jadi videokannya sekarang. Nah ini tapi sekarang panas banget. Nah jadi sekarang sudah tampak tanpa scaffolding. Nah sekarang tuh udah bersih dan sekarang sudah mulai kelihatan seberapa besar kira-kira halamannya. Jadi ini separuh ini nanti untuk teras rencananya. Teras di sini sekitar 2,5 meter dan yang ini yang 2,5 meter sisanya atau 2,7 ya untuk carport. Udah mulai ada talang ya, talang air nih di luar nih sekarang udah dipasangin talang. Ini kemarin nih baru dipasangin karena pas kami hari Senin kesini itu belum ada. Nah ini talangnya sama milik tetangga juga kayak gitu. Tuh. Ini talang air ada di sini dan di belakang. Ini jadi kacanya dibukain semua supaya nggak lembab dan permukaannya cepat kering ya. Nah ini ada talang satu lagi tuh sampai atas. Jadi kalau hujan sekarang udah nggak nyiprat-nyiprat.